Saya mohon waktu untuk berbicara empat mata dengan Paduka Prabu. Silakan Tuan. Nama saya Rama Bergawa. Tapi ada yang menjuluki saya Rama Parasu. Saya ingin menjajal kesaktian Paduka dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebuah kehormatan. Saya bisa berkenalan dengan Rama Parasu yang kondang sangat sakti dan pilih tanding. Saya pernah mendengar dari Kakang Resi Suwanda Geni bahwa putranya mengabdi kepada Tuan, namanya Sumantri. Oh, kalian kalau begitu benar-benar dari keluarga orang sakti. Sumantri juga sangat sakti. Walaupun dia tewas di tangan Rahwana ketika dia berusaha menyelamatkan permaisuriku. Bagaimana dengan tantangan saya tadi? Sebuah pertarungan haruslah memiliki alasan. Alangkah anehnya kalau tanpa sebab dua orang harus bertarung. Atau sebenarnya Tuan Pendekar hanya ingin menjajal kemampuan saya. Alangkah congkaknya watak Tuan kalau semua orang harus dijajal kesaktiannya. Saya ingin menjemput kematian. Tapi tentu saja hanya kematian yang pantas untuk para kesatria. Kematian di medan laga. Kematian di ujung gegaman. Itu kenapa saya selalu menantang orang-orang sakti untuk bertarung. Tapi selama ini belum ada pendekar yang bisa membunuh saya. Kenapa Tuan ingin mati sementara banyak orang yang ingin hidup abadi? Semula itulah yang saya dambakan. Tapi ketika saya sudah mendapatkan semua kesaktian itu, timbullah rasa bosan dalam diri saya. Bahkan sampai pada taraf saya membenci hidup saya yang nyaris tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tapi kenapa Tuan memilih saya sebagai musuh? Karena Gusti sanggup mengalahkan Rahwana yang terkenal sakti mandraguna. Apakah ini jalan Dewata untuk menjemputku ke Kayangan? Besok kutemui Tuan di hutan perburuan. Tuan bisa mencari tahu di mana kebiasaan saya berburu. Terima kasih, Gusti. Menyebar, arah kita sudah benar. Silakan mulai, Rama Bergawa. Maafkan kelancangan saya, Gusti Prabu. Saya harap Gusti mau bersungguh-sungguh, karena taruhan pertarungan ini adalah nyawa. Aku sudah siap. Bersiaplah, Gusti Prabu.
Siaplah Gusti Prabu. Aku siap lahir batin bergawa. Iya! Gusti Prabu. Gusti Prabu. Kenapa Gusti membohongi saya? Kenapa Gusti sengaja mengalah? Saya tahu Gusti memiliki naga rantai. Saya tahu bahwa Gusti mampu melakukan triwikrama. Kenapa Gusti membohongi saya dengan sengaja mengalah? Kenapa? Tidak bergawa. Kesaktianmu memang luar biasa. Pantas kalau banyak pendekar yang kalah berhadapan denganmu. Tapi aku tidak bisa murka kepada kesatria yang jujur dan pemberani seperti Tuhan. Pergilah Ramaparasu. Aku tidak mau Tuhan mendapat masalah dengan para senopatiku. Pergilah. Maafkan saya Gusti Prabu. Pergilah. Cepat, pergi. 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 Aku akan menolongmu pada penitisanku berikutnya, pendekar. Supaya penderitaan batinmu bisa tuntas. Kenapa Gusti Prabu belum juga muncul? Kalaupun beliau mengambil jalan putar, seharusnya sudah sampai di tempat ini. Jangan-jangan ada halangan yang membahayakan Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu pasti mampu menghadapi halangan sehebat apapun. Rahwana yang maha sakti pun bisa dia kalahkan. Tapi sebaiknya kita cari saja Kakang Senopati. Paling tidak, kita kembali ke tempat terakhir Kakang berpisah. Iya. Satu orang ikut aku. Ya, ayo. Ya. Gusti Prabu, siapa yang melakukan ini? Rupanya hari ini pengapesanku, Senopati. Siapa yang melakukannya? Kami akan berusaha menangkapnya. Itu tidak penting. Tolong buatkan tandu. Aku tidak kuat naik kuda. Baik, Gusti. Kamu, ayo ikut aku. Apakah setiap penitisan kita harus berakhir seperti ini, Kanda? Kamu ingin yang menjawab, Wisnu? Atau Harjuna Sasrabahu? Dua-duanya. Sebagai raja, menang atau kalah, dalam bertempur sudah tertulis dalam jantara nasib. Manusia niscaya harus mengikuti garis pestannya. Bagaimana kalau yang menjawab Sang Wisnu? Harjuna Sasrabahu adalah alatku untuk menghancurkan keangkaran murkaan di muka bumi.
Kita harus segera berpindah ke badan wadak yang lain. Laksmi, itu yang sudah tersurat dalam kitab tebal di kayangan. Aku harus berangkat dulu, istriku. Kasihan sang Prabu. Kalau terlalu lama, tubuhnya akan sangat menderita. Aku akan menyusulmu dalam upacara Cita Sangskara, Kanda Prabu. Dan aku akan melakukan labuh geni dalam hangatnya Citagni yang membara. Tahun setelah Wisnu dan Sri Laksmi kembali ke kayangan, Dewa dan Hapsara itu kembali menitis kepada putra Ayodhya yang bernama Sri Rama. Dan Laksmi menitis pada putri Prabu Janaka dari negeri Mantili yang bernama Dewi Sinta.
kenyataannya tidak ada satupun pangeran yang berhasil mengusir Gagak Dandang Sengara, Gusti Dewi. Dia bisa semakin ganas kalau tidak ada orang yang mampu membunuhnya. Lebih baik kita masuk ke dalam saja, Gusti Dewi. Saya takut Gagak itu akan menyerang kita. Dandang Sengara memang sangat sakti. Tapi saya tidak mau anakku Sinta menjadi santapan siluman Gagak itu. Kamu sudah mengirimkan surat sayembaraku ke segenap negeri tetangga, Patih? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan sampai ke Aedia. Saya lihat baru ada 3 pangeran yang mengikuti. Dan itu pun sudah tumbang semua. Hamba perlu melaporkan perkembangan terakhir. Bahwa pasukan yang hamba kirim untuk melindungi putri tewas dibunuh oleh Gagak raksasa itu. Sinta anakku. Siapapun yang bisa menaklukkan Dandang Sengara, di samping akan menjadi suami dari putriku Sinta, dia pun akan kuanugerahi sebagian dari kawasan Mantili ini. Kita sudah sampai di kawasan Mantili, Laksmana. Ya, menurut Caraka, letak puri atas Hobita yang terkenal indah itu berada di luar kota raja, Kandarama. Apa kita akan langsung ke sana, Kandarama? Iya, kita akan langsung ke tempat Gagak Dandang Sengara berada. Ya. Siapa dia? Pangeran dari Ayodhya. Kenapa tidak melihat keadaan lebih dulu? Gegabah. Lihat Daya, Satria itu sangat berani. Berbeda dengan pangeran lainnya yang sudah kalah sebelum berperang. Mudah-mudahan dia menang, Gusti. Sia-sia. Dandang Sengara terlalu perkasa untuk ditaklukkan. Mungkin Kandarama mempunyai cara tersendiri untuk melawannya. Kau akan kubebaskan. Tapi, kau harus meninggalkan negeri ini. Kalau kau berani muncul lagi, akan kubunuh. Dia menang, Dayang. Dia menang. Satria itu mampu mengusir Dandang Sengara. Ya. Lihat, dia menuju kemari, Gusti Dewi. Paduka, ada apa? Bagaimana perkembangannya, Nayaka? Kesatria dari Ayodhya berhasil mengusir Dandang Sengara, Gusti Prabu. Gagak Jahanam itu sudah pergi. Siapkan penyambutan buat kesatria pemberani itu. Duli, Gusti Prabu. Ayodhya sebuah negeri kecil di kaki Mahameru. Sehingga kami agak terlambat datang mengikuti sayembara ini.
kami. Iya. Saya datang berdua dengan adik saya, Laksmana. Oh, Oh ya, Puri itu tempat Tuan Putri menghibur diri. jangan panggil saya dengan sebutan Putri. Panggil saja nama saya, Sinta. Iya, puri itu memang dibangun untuk menikmati keindahan danau di kala astamaya atau matahari tenggelam seperti sekarang ini, juga di kala candra mandala. Seolah rembulan berkalang itu menjadi kembar di langit dan di danau. Wah, tentu indah sekali. Kalau sang Prabu langsung memberikan Dewi Sinta kepada pangeran dari negeri gunung itu. Kalau saya tidak terlambat, saya pun mampu menaklukkan Gagak itu. Wong sekedar Gagak, apa sulitnya? Tapi Gagak Dandang Sengara sudah terusir. Tentu saja saya tidak akan gila mendatangkan kembali Gagak yang sudah memakan ratusan korban, termasuk 3 orang pangeran dari mancanegara. Itu urusan sang Prabu, bukan kami. Atau pemenang itu harus berani melawan tantangan kami 1 lawan 1. Iya, itu lebih bagus. Jadi, lebih adil. Kamu menantangku, Pangeran Gunung? Saya hanya ingin meladeni Tuan untuk menghilangkan rasa penasaran Tuan. Cabut senjatamu, Rama. Jangan cuma lompat-lompat seperti kutu. Tuan sudah mulai menyerang. Kamu pengecut. Bisanya hanya main kucing-kucingan. Ayo serang aku. Kamu menyerang, tidak memberitahu. Tuan yang menyuruh saya untuk menyerang, kan? Diam. Kalau Tuan belum merasa kalah, silahkan maju lagi. Sebab bukan cuma Tuan yang punya gegana. Pangeran dari negeri gunung juga punya. Yang lain silahkan maju ke arena. 1 lawan 1, atau mau maju sekaligus 4. Silahkan. Begini. Saya akan mengulang sayembara ini dengan bentuk lain. Pemenangnya tetap akan menjadi suami anakku Sinta, dan akan mendapat separuh dari kawasan Mantili ini. Senopati, siapkan busur keramat dari bilik pusaka dan pedang pusaka Prabu Mantili. Baik, Gusti Prabu.
Aku mempunyai gendewa pusaka. Siapa saja yang bisa merentangkan gendewa tersebut, maka dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Termasuk Pangeran Rama. Kau harus mengikuti lagi sayembara ini. Dan apabila ada beberapa orang yang dapat melakukannya, maka mereka akan diuji kembali untuk mencabut pedang pusaka Prabu Mantili dari sarungnya. Silakan, siapa yang akan melakukan giliran pertama? Kelihatannya sudah tidak ada yang berani tampil lagi, Kanda. Giliranmu, Rama. Gusti, biarkan hamba yang terakhir, Gusti. Apa kalian masih berniat untuk maju? Kamulah yang terakhir, Rama. Baik, Gusti.
selama ini kau tinggal di mana, Sugriwa? Seluruh hutan rimba ini adalah rumahku. Aku tidak pernah kesepian. Bagaimana dengan Kanda Subali? Dinda Tara, apa dia sudah hamil? Dan Sugriwa? Siapa kamu? Saya Jumbawa, Den. Paman juga kena kutuk. Ini tidak adil. Paman tidak pernah punya masalah dengan urusan Cepu Manik itu. Bukan, Den. Kami memang sengaja melakukannya. Kami? Iya. Saya dengan Menda sengaja mencari telaga Sumala itu. Kemudian kami terjun di sana. Lalu mencari Raden berdua. Den. Sugriwa! Hei! Kenapa kau datang ke tempatku? Apa kamu sengaja menantangku? Dengan melanggar laranganku? Hah? Aku kangen kepadamu, Kanda. Kepada Anila dan semua rakyat kera di sini. Dusta! Kamu sengaja ingin merebut kekuasaan dari tanganku, hah? Dan kamu mau mengajak Anila dan Jembawan untuk berkomplot? Ya! Jangan. Aduh, minggir Paman. Biarkan dia membunuh saya. Minggir Paman. Minggir. Nanti Paman yang akan terkena malapetaka. Dia akan membunuh siapapun yang dia benci, Paman. Lihat, dia akan membunuh saya, adik kandungnya sendiri, Paman. Biar dia puas. Aku siap menjadi tumbal untuk menjadi kepuasan hidupnya. Subali, ayo, bunuh aku. Den.